Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Sura LBF. Semoga kalian yang menonton video ini, sehat selalu. Dan selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. Kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Ranga-Ranga Vaib Havanga, yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan sepasang kekasih yang saling mencintai. Namun, keduanya membiarkan ego mereka menghalangi cinta mereka hingga bertahun-tahun. Ingin tahu ceritanya lebih lanjut? Bagi kalian yang ingin melanjutkan alur cerita filmnya, jangan lupa like dan subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lanjut. Di awal film diperlihatkan, Paman Ramudu dan Chanti adalah duta persahabatan. Dan saking dekatnya, mereka mempunyai anak yang dilahirkan secara bersamaan. Anak mereka bernama Rihisi dan Radha. Dan sebagai bukti, rumah mereka bersebelahan dengan bentuk rumah yang sama pula. Singkat cerita, saat usia 6 bulan, mereka berdua saling menggenggam tangan mereka. Di usia 14 tahun, benih cinta pada mereka mulai tumbuh. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk bersama. Ditambah lagi, dengan keluarga mereka yang selalu hidup rukun dan harmonis. Di saat Radha membagikan kue ulang tahun, Rishi melihat Radha diganggu Rakesh. Rishi yang melihat hal itu, ia melarang Radha berbicara dengan Rakesh. Esokan harinya, Rakesh meminta mengajari soal pada Radha. Radha akan mengajarinya, namun untuk yang terakhir kalinya. Rishi yang melihat hal tersebut, ia langsung memukuli Rakesh. Karena Rishi tak mau mendengarkan Radha, ia langsung menampar Rishi. Atas kejadian tersebut mereka berdua bersumpah untuk tidak berbicara satu sama lain, sampai salah satu di antara mereka memecahkan pertikaian terlebih dulu. 10 tahun kemudian, pertikaian mereka masih terjadi. Radha dan Rishi berkuliah di kedokteran di kampus yang sama. Pada saat akan berangkat kuliah, motor Radha tidak bisa menyala. Kakak Radha yang bernama Arjun menyuruh Rishi untuk membonceng Radha. Rishi meminta agar Radha yang meminta hal tersebut. Karena Radha tak mau mengatakan hal tersebut, ia akhirnya dibonceng oleh Arjun. Pada saat di jalan, Rishi melihat dua orang cowok sedang memandangi Radha. Karena ia tak terima gadis pujaannya dipandangi cowok lain, ia langsung menutupinya dengan payung. Tak lama kemudian, Arjun mendapat kabar agar segera datang ke kantor. Lalu menyuruh Rishi untuk membonceng Radha. Mereka pun berboncengan dengan senyum bahagia, namun tak saling bicara. Rishi selalu mengikuti Radha kemanapun Radha pergi. Dan tak akan membiarkan seorang cowok mengganggunya. Radha memiliki kakak yang bernama Arjun dan Subha. Dan Rishi mempunyai kakak bernama Balu. Keluarga mereka semakin dekat dan saling berbagi apapun itu. Pada saat perayaan Ugadi, keluarga mereka mempunyai kebiasaan saling berkunjung untuk merayakan bersama dan bertukar makanan. Kemudian, datanglah teman ayah mereka yang bernama Shankar. Ia terharu melihat kebersamaan dua keluarga ini. Lalu ia memberikan sebuah undangan putrinya. Namun ia hanya memberi satu undangan untuk dua keluarga. Karena Shankar tak ingin memisahkan kebersamaan ini, meskipun hanya di kartu undangan. Arjun merupakan politisi di Partai Samaja. Dan ia merupakan kandidat sebagai ketua generasi muda. Ini Rana, saingan Arjun sebagai kandidat ketua generasi muda. Ia memanfaatkan ayahnya yang sangat berpengaruh untuk memenangkannya. Namun kebiasaan kebusukan Rana dibongkar oleh Arjun. Sehingga Rana gagal, dan Arjun terpilih menjadi pemimpin pemuda Partai Samaja. Suatu hari, Radha dan Rishi mendapat protes dari teman mereka. Karena ulah pertengkaran mereka, tim harus menanggung banyak konsekuensi. Yang paling parah, saat Profesor Lee memaksa seluruh angkatan menghadap dekan dan mempermalukan mereka. Mereka semua meminta Radha dan Rishi baikan, agar nilai mereka tidak hancur. Lalu, Profesor Lee menyarankan mereka untuk baikan. Jika tidak, mereka semua akan menjadi korban. Ia juga memberi solusi, ego mereka harus kalah dengan kecerdasan. Siapapun yang memiliki nilai ujian lebih tinggi, itu pemenangnya. Dan yang kalah, harus minta maaf lebih dulu. Radha dan Rishi menyetujui hal tersebut. Sebelum ujian, seharusnya Radha dan Rishi fokus untuk belajar. Namun, Rishi berencana untuk mengganggu Radha agar tidak fokus belajar. Hal tersebut didengar oleh Radha. Dan Radha belajar di rumah temannya.
Namun, tetangga rumah temannya Rada tersebut adalah teman Rishi. Sehingga Rishi dapat mengganggu Rada dengan main disko di balkon rumah. Karena Rada frustasi dengan gangguan-gangguan Rishi, ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun, motornya Rada tidak mau menyala. Dan Rada pun naik bajai. Saat di jalan, Rada dicegat Rana dan anak buahnya. Ia berencana untuk melecehkan Rada, untuk membalaskan dendam pada Arjun. Karena kata Rada itu tidak adil, maka Rana memberinya 3 kesempatan pada Rada. Pada kesempatan ketiga, Rada menelepon Rishi untuk membantunya. Tak lama kemudian, Rishi datang. Mereka dibuat bingung oleh Rishi dan Rada, yang saling berbicara, tapi tak saling melihat. Rishi kesal dengan Rada, yang selalu memanggilnya tetangga sebelah. Padahal ia selalu menjaga, dan mengikuti kemanapun Rada pergi. Namun Rada tak menyadarinya. Mendengar hal tersebut, Rada langsung mencium Rishi. Aksinya tersebut mengakhiri pertengkaran di antara mereka. Rishi pun sangat senang dengan hal tersebut. Dan meminta foto pada Rana, yang telah menyatukan mereka berdua selama 10 tahun. Tanpa basa-basi, anak buah Rana langsung menghajar Rishi. Rishi memperlihatkan ketangkasannya melawan anak buah Rana. Dan ia dapat mengalahkan semua anak buah Rana. Rada dan Rishi pun pergi dengan motornya. Kini, hubungan dua sejoli ini kembali indah seperti dulu. Di sisi lain, Arjun bertemu sahabat lamanya, yang baru lulus kuliah di Amerika, yaitu Shiva. Ia merupakan anak Menteri Naga Babu, yang satu partai dengannya. Lalu Arjun mengenalkan foto adiknya pada Shiva, untuk dijodohkan. Beberapa hari kemudian, Shiva mengabari Arjun bahwa orang tuanya menyukai Subha, dan mereka semua akan datang ke rumah Arjun. Esokan harinya, saat keluarga Shiva melihat kecantikan dan anggunan Subha, menteri menyukainya dan ingin cepat menikahkan mereka tanpa pertunangan. Dan ia juga tak menginginkan mas kawin. Mendengar hal itu, Subha marah, dan langsung menolaknya. Ia juga menerangkan bahwa ia telah menyukai putra tertua Paman Chanti, dan mereka saling cinta. Menteri dan keluarganya langsung pergi, karena kecewa dengan Arjun. Ia juga memberi nasihat, bahwa dua keluargamu sudah lama bersama, kalau kau tak peka apa yang terjadi di sekitarmu. Bagaimana menghadapi masyarakat? Kehormatan lebih penting dari nyawa, dan meminta Arjun untuk tak melakukan hal memalukan lagi. Atas kejadian itu, Arjun pun marah. Dan langsung mencari Balu di kantornya. Arjun melampiaskan amarahnya pada Balu dengan memukulinya berkali-kali, sampai ditonton banyak orang. Karena diam-diam, ia telah mencintai Subha. Pada malam hari, setelah Rishi pulang kencan dengan Rada, ia melihat Balu yang babak belur habis dipukuli orang. Lalu nenek menceritakannya. Rishi pun marah, dan tak terima kakaknya dipukuli. Ia langsung mendatangi rumah Arjun, lalu menghajarnya. Baku hantam di antara mereka berdua pun tak terelakkan. Karena keluarga mereka bersahabat lama, dia mengampuni Rishi. Dengan kekuasaan Arjun sebagai ketua, ia bisa saja memenjarakan dan memukuli Rishi dengan jabatannya. Ia juga melarang semua anggota keluarga mereka untuk saling bertemu. Jika keluarga masih menganggap Arjun sebagai pemimpin mereka, maka harus menjauhi keluarga Paman Chanti. Rada dan Rishi yang baru saja baikan, mereka terpaksa berpisah lagi. Ramu dan Chanti tak berdaya, persahabatan yang mereka jalani puluhan tahun, harus berakhir seperti ini. Suasana yang dipenuhi canda dan tawa, kini menjadi sunyi. Teman-teman yang mengetahui konflik keluarga Radha dan Rishi, mereka menjadi sedih. Dan Rishi meminta mereka untuk tidak ikut campur urusan keluarganya. Meski begitu, teman-temannya akan menyusun rencana di saat acara kemah, untuk mempersatukan mereka kembali. Beberapa hari kemudian, saat di bus, teman-temannya telah menyiapkan kursi untuk mereka berdua. Pada saat di jalan, Rishi memandangi wajah cantik Rada, tanpa menyapanya. Setelah sampai, Rada disambut oleh orang rusuhan Arjun yang bernama Sarpan, untuk mengawal Rada. Kegiatan ini, diketuai oleh Dr. Ravindra Ravi. Ia menyuruh mengecek kesehatan warga dengan berpasang-pasangan. Rada terpaksa berpasangan dengan Rishi. Lalu mereka berjalan bersama, untuk mencari pasien. Setelah kegiatan selesai, seorang anak kecil meminta untuk memeriksa ayahnya. Sehingga Rada pun pulang malam sendirian. Rada takut kegelapan. Dengan rasa cinta, Rishi diam-diam mengikuti Rada. Dan mengawalnya sampai tempat kemahnya.
Setelah sampai, Sarpan menyuruh Rishi pulang ke perkemahan putra. Namun Rishi tak tahu jalan pulang, dan meminta Sarpan untuk mengantarnya. Setelah sampai di kemah putra, Sarpan marah. Karena semua calon dokter sedang berpesta minuman. Sarpan pun melaporkan mereka semua pada Dokter Raffi. Ternyata, Dokter Raffi juga ikut bergabung dengan mereka. Para dokter yang kesal, lantas mengerjai Sarpan untuk bernyanyi dan berjoget. Esokan harinya, para calon dokter harus ke desa sebelah dengan menggunakan bajai. Karena hanya bisa diakses menggunakan bajai. Pada saat di jalan, salah satu bajai calon dokter mengalami kecelakaan. Radha kemudian mencari tahu. Dan bajai yang mengalami kecelakaan tersebut adalah bajai yang ditumpangi Rishi. Ia langsung menyusul Rishi ke rumah sakit. Radha yang mengetahui bahwa Rishi baik-baik saja, ia langsung memeluk Rishi dengan erat. Dengan kejadian itu, hubungan mereka kembali membaik. Scene berpindah. Radha dan Rishi punya tempat rahasia untuk mereka bermesraan. Dengan keadaan keluarga mereka yang seperti ini, mereka jadi sedih. Mereka berdua bertekad untuk mempersatukan dan membuat keluarga mereka harmonis kembali. Suatu hari, di saat perayaan Ugadi, keluarga mereka saling diam dan penuh kesedihan. Biasanya, keluarga mereka paling heboh dan kompak. Suatu pagi, Radha memancing Subha untuk menanyakan hubungannya dengan Balu. Namun Subha tak mau menceritakannya. Di sisi lain, Rishi juga menanyakan hubungan Balu dengan Subha. Namun jawaban mereka sama. Di misi yang pertama, mereka gagal. Namun mereka merencanakan misi kedua, yaitu menyatukan ibu-ibu mereka dengan memanfaatkan film serial kesukaan mereka. Pada hari Jumat, ibu-ibu mereka datang ke kuil. Meski saling melihat, tapi mereka tidak saling berbicara, bahkan menyapa pun tidak. Tak lama, mereka melihat aktor dari film serial kesukaan mereka. Dan saking senangnya, mereka tak ingat konflik di antara mereka. Bahkan, hubungan mereka membaik. Lalu mereka pulang bersama, dengan menaiki bajai yang sama. Pada saat di kampus, Rishi mengajak Radha untuk menonton di bioskop tua. Sebenarnya, film tersebut sangat membosankan. Namun ada hal yang mengejutkan mereka. Mereka melihat Ramu dan Chanti sedang asik di bioskop. Ramu dan Chanti diam-diam sering ketemu dan masih berhubungan baik. Hal tersebut membuat Radha dan Rishi lega. Karena orang tua mereka sudah bersatu kembali. Beberapa hari kemudian, Radha dan Rishi sedang bermain panco. Namun, saat sudah mulai, Radha bermain curang. Dengan menyiram wajah Rishi. Yang membuat Rishi kalah. Rishi pun tak terima dan membalasnya. Tak sengaja, air tersebut mengenai wajah Arjun. Arjun pun marah besar. Rishi memperingatkan Arjun untuk tidak membuat keributan di hadapan umum. Arjun pun melepaskan baju Rishi, lalu pergi. Rishi memberitahu temannya jika Arjun masalahnya. Maka ia sendiri yang punya solusinya. Dimanapun dia, aku akan ada. Saat di rumah, Arjun memperingatkan Radha agar dia tidak memanggilnya kakak jika masih berhubungan dengan Rishi. Hal itu membuat Radha sangat sedih. Pada saat kampanye pemilihan, Arjun terkejut melihat kedatangan Rishi dan teman-temannya. Karena Arjun tak menyukainya, lalu ia mengusirnya. Namun Rishi berada di pihak Rana, sehingga Arjun tak bisa mengusirnya. Tiba-tiba, seorang anak kecil tak sadarkan. Lalu Arjun segera menolong dan menggendong anak itu untuk dibawa ke rumah sakit. Karena orang tuanya mengeluh tak mempunyai uang, Arjun pun memberikan uang pada orang tuanya. Dan segera mengantar putranya ke rumah sakit. Pada saat pemungutan suara, Rishi melihat beberapa orang yang mencurigakan. Rana memberitahu Rishi, orang-orang tersebut adalah orang suruhannya. Dan tak perlu ikut campur dalam hal ini. Namun, Rishi malah menghajar orang-orang suruhan Rana, karena ia di sini untuk Arjun. Keributan pun terjadi. Polisi menahan Rishi, dan Rishi menjelaskan, telah terjadi kecurangan. Tapi Arjun menyuruh polisi untuk memenjarakan Rishi, karena mengganggu pemilihan. Beberapa lama kemudian, Paman Ramu menjadi penjamin untuk membebaskan Rishi. Pada saat pulang ke rumah, ayahnya memarahi dan mengusirnya. Karena selalu membuat masalah, dan membuat keadaan keluarga sahabatnya semakin rumit. Putraku harus menghargai pendapatku. Dan kau tak pernah menghargai pendapatku. Dengan sedih, Rishi pun pergi. Tak lama kemudian,
Arjun terlibat kasus suap, di mana ibu yang anaknya ditolong itu mengaku memilih Arjun karena diberi uang. Dan media memberitakan Arjun di mana-mana, hingga namanya tercoreng. Saat pertemuan, Arjun menjelaskan versi dirinya. Ia memberikan uang tersebut untuk pengobatan anaknya yang tersengat listrik. Rana dan ayahnya memanasi Arjun dan menteri. Tak lama, Menteri Nagababu memberikan bukti video yang menyatakan bahwa Rana yang menjadi dalang di balik ini semua untuk merusak reputasi Arjun. Rana dan ayahnya pun ditahan. Menteri Nagababu menasihati Arjun untuk selalu waspada. Beberapa hari kemudian, Radha dan Rishi memancing kemarahan Arjun untuk mengikuti mereka. Arjun yang melihat adiknya berboncengan dengan Rishi, ia langsung mengejarnya. Mereka sengaja memperlihatkan anggota keluarganya berhubungan baik di belakang Arjun. Mulai dari ibu mereka yang berada di festival bersama. Juga ayah mereka yang sedang ada di taman. Kemudian, temannya dengan cepat menggantikan posisi Radha untuk mengecohkan Arjun. Saat Arjun sampai di rumah, Arjun memarahi ayah karena ia merasa tak dianggap dan tak berarti di rumahnya sendiri. Arjun meminta ayah untuk memutuskan melanjutkan hubungan darah dengan Arjun atau tidak. Ayah mengatakan, persahabatan kami sudah 50 tahun, teman dari kecil, berbagi makanan, tempat tidur. Kami bersahabat sejak kau belum lahir, berpindah ke kota, dan berjuang bersama. Setelah anak-anak kami lahir, sekarang kalian berkelahi dan mau tak saling bicara. Jadi kami harus menuruti? Selama menikah, ibu pun tak pernah melihat perbedaan di antara mereka. Lalu kenapa kau menjadi seperti ini? Arjun mengatakan, dia telah mempermalukanku dan membuatku lari keliling kota. Dia menjadikanku penjahat di depan keluargaku. Dan aku tak akan melepaskannya. Lalu Arjun mengambil pistol. Tak lama, Rishi pun datang. Arjun pun langsung menyerang Rishi. Dengan cepat, ayah menampar Arjun. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, kau mati demi reputasi. Jika bukan karena Rishi, betapa malunya keluarga kita. Pada suatu hari, Subba dan Balu keluar malam, dan hendak pergi untuk kawin lari. Ayah melihat mereka, dan mengikutinya. Lalu melihat Rishi datang, dan ia menasehati mereka berdua. Jatuh cinta tidak salah. Tapi kau mengungkapkan di saat yang salah. Hingga Arjun memukuli Balu. Aku marah karena Arjun telah memukuli Balu. Arjun memukuli Balu, karena Balu telah merenggut harga dirinya. Kita semua berbuat salah. Tapi ayah kita tak perlu menanggungnya. Aku akan berusaha menyatukan keluarga kita. Dan kalian akan menikah dengan meriah. Beri aku waktu sedikit, dan kalian bersabarlah. Balu langsung memeluk Rishi. Ia setuju dengan pemikiran Rishi untuk menunggu sampai keadaan keluarga mereka membaik. Paman Ramu terharu dengan sikap Rishi. Dan meminta untuk tak memberitahu siapapun. Keluarga kita sudah terlalu banyak ujian. Ayah mengatakan, kau tak bisa bayangkan. Jika adikmu kawin lari, apa kau masih berani keluar? Dia ingin memperbaiki kesalahan yang kalian lakukan. Jadi kapan kau akan menerima itu? Arjun mendekati lalu memeluk Rishi dan meminta maaf. Dan ia juga ingin meminta maaf pada Paman Chanti. Namun, keluarga Paman Chanti dari tadi sudah mendengar semuanya. Chanti menyesal karena tak mengenali anaknya dengan baik. Dan meminta maaf atas semuanya. Karena mereka sudah akrab semua. Lalu mereka menyetujui pernikahan Subba dan Balu. Tak ketinggalan, Arjun juga mempersatukan Radha dengan Rishi. Kemudian, mereka memberitahu kisah cinta mereka berdua yang tak mau dipisahkan. Semua keluarga pun menyetujuinya. Beberapa waktu kemudian, acara pernikahan Subba dan Balu digelar dengan sangat meriah. Di sela-sela acara, Menteri mengembalikan flash disk pada Rishi, yang mengungkap kejahatan Rana, dan mengangkat nama baik Arjun. Dan film pun selesai. Tetap support terus channel ini, agar selalu menyajikan film yang menarik untuk kalian. Dan jangan lupa like, dan subscribe. Serta saran kalian, di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.